laporan yang disampaikan oleh IMF ke media. Teman-teman semua, yang pertama kami mengapresiasi IMF dalam memberikan pandangan penilaian konferensi pers terkait dengan hilirisasi yang dikaitkan dengan kedaulatan bangsa, khususnya kami dari Kementerian Investasi mengkaji terhadap beberapa ringkasan laporan yang disampaikan oleh IMF ke media. Teman-teman semua, yang pertama kami mengapresiasi IMF dalam memberikan pandangan penilaian terhadap pertumbuhan makroekonomi kita. Itu artinya apa? Mereka sangat detail, secara kontinu, fokus untuk mengikuti perkembangan pertumbuhan ekonomi domestik kita maupun peluang dan tantangan bagi negara kita ke depan. Namun, saya harus menjelaskan secara detail dan penuh dengan data dalam perspektif untuk menanggapi hasil laporan dari IMF tersebut. Yang pertama, IMF mengakui bahwa pertumbuhan kita di atas 5%. Yang kedua, IMF juga mengakui dan mengapresiasi bahwa inflasi kita di bawah 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan dan inflasi salah satu terbaik di antara negara-negara G20. Tapi juga IMF mengatakan bahwa kita dalam mengelola keuangan negara kita, itu defisit kita kembalikan ke bawah 3% 1 tahun lebih cepat. Artinya IMF melihat bahwa ini sebuah hal positif dalam rangka pengelolaan keuangan negara. Yang kedua, IMF juga dalam siaran persnya itu mengakui bahwa FDI ke Indonesia akan terus mengalami peningkatan. Dan di tahun 2023, dalam analisa IMF itu tumbuh sekitar 19%. Nah, yang ketiga nih masalahnya nih, standar ganda ini IMF ini. Yang ketiga, IMF mendukung tujuan hilirisasi untuk mendorong transformasi struktural dan penciptaan nilai tambah serta lapangan kerja. Namun, IMF menentang kebijakan larangan ekspor karena menurut analisa untung ruginya yang dilakukan oleh IMF itu adalah pertama menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara dan yang kedua berdampak negatif terhadap negara lain. Saya ingin menjelaskan satu persatu terhadap sanggahan dari pemikiran IMF ini. Bahwa pemikiran dia ini keliru besar. Yang pertama, bahwa untuk FDI kita itu betul akan tumbuh sekitar 19% ke atas. Bahkan di kuartal pertama itu ada datanya, tolong dilihat, itu tumbuh 20% lebih FDI kita. Dan FDI ini di luar hulu migas, di luar sektor keuangan. Ini adalah sebuah kepercayaan publik global kepada Indonesia dalam menerapkan berbagai kebijakan ekonominya, termasuk dalam melakukan reform terhadap berbagai regulasi yang memperlambat proses investasi. Dan kepercayaan kepada pemerintah. Jadi, mohon maaf teman-teman, sekalipun kita sekarang sudah masuk di tahun politik, trust global kepada Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo itu sangat kuat sekali. Saya baru balik dari Amerika soalnya. Yang kedua, IMF mengatakan bahwa negara kita rugi. Ini di luar nalar berpikir sehat saya. Dari mana dia bilang rugi? Tahu nggak? Dengan kita melakukan hilirisasi, itu penciptaan nilai tambah itu sangat tinggi sekali di negara kita. Contoh, hilirisasi kita di nikel. Ekspor kita 2017-2018 itu hanya 3,3 miliar US dollar. Begitu kita menyetop ekspor nikel, kita melakukan hilirisasi, ekspor kita di 2022 itu hampir 30 bilion US dollar, 10 kali lipat. Teman-teman tahu nggak? 2016-2017 defisit neraca perdagangan kita dengan China itu 18 bilion US dollar. Akibat hilirisasi, kita dorong ekspor kita tidak lagi berbentuk komoditas, tapi sudah berbentuk setengah jadi dan barang jadi. Di tahun 2022, defisit neraca perdagangan kita dengan China itu hanya 1,5 bilion US dollar. Dan di kuartal pertama
Di 2023 itu kita sudah surplus 1 billion US dollar. Ini biar teman-teman catat ini. Jadi IMF jangan dia ngomongnya ngaur-ngaur gitu.